Setelah penginjilan yang sukses di Samaria, Filipus menerima instruksi baru langsung dari malaikat Tuhan. Dia diperintahkan untuk pergi ke jalan yang sunyi, yang menuju dari Yerusalem ke Gaza. Tanpa bertanya, Filipus segera berangkat. Jalan itu adalah tempat yang sepi dan terpencil. Tetapi Allah memiliki rencana yang luar biasa. Di sana, Filipus bertemu dengan seorang pria Ethiopia yang penting, seorang sida-sida, pejabat tinggi yang bekerja untuk Ratu Ethiopia, Kandake. Pria ini mengurus seluruh perbendaharaan kerajaan. Dia baru saja kembali dari Yerusalem setelah beribadah di sana. Dan di perjalanan, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah dekat-dekat kereta itu." Filipus mendekati kereta dan mendengar sida-sida itu membaca kitab Yesaya dengan lantang. Filipus bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang engkau baca?" Sida-sida itu menjawab dengan jujur, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Sida-sida ini membaca bagian dari Yesaya 53 yang berbicara tentang seorang anak Allah yang menderita, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang bisu di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Sida-sida ini kebingungan dan bertanya kepada Filipus, tentang siapakah Nabi berkata ini? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini adalah momen yang dinanti Filipus. Dia mulai dari bagian kitab Yesaya tersebut dan memberitakan Injil tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia. Filipus menjelaskan bagaimana Yesus, Sang Mesias, adalah anak Allah yang dinubuatkan yang menderita, mati, dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Sida-sida itu berkata, "Lihat, di sini ada air. Apakah yang menghalangi aku untuk dibaptis?" Filipus, melihat iman pria itu, langsung setuju. Mereka berdua turun ke air, dan Filipus membaptisnya. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, sehingga sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun, pria Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita besar. Filipus, sementara itu, ditemukan di kota Asdod. Dia terus memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisarea. Penginjilannya tidak berhenti. Filipus tetap melanjutkan panggilan Tuhan untuk membawa kabar baik kemanapun dia pergi. Kisah baptisan sida-sida Ethiopia ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, kita melihat ketaatan Filipus. Dia langsung menaati suara Tuhan. Bahkan ketika arahan itu tampak tidak masuk akal, pergi ke jalan sepi tanpa tujuan yang jelas. Namun, di sana Allah telah mempersiapkan momen penting untuk menyentuh hati seorang pria yang mencari kebenaran. Kedua, kita melihat kasih Allah yang melampaui batas etnis dan geografis. Sida-sida Ethiopia adalah seorang asing, seorang non-Yahudi. Namun Tuhan menjangkau dia dengan kasih-Nya. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Injil. Ketiga, kita diingatkan bahwa pertobatan datang dari hati yang mencari dan siap menerima kebenaran. Sida-sida ini adalah orang yang khas akan firman Tuhan, tetapi dia membutuhkan penjelasan. Filipus, dengan penuh kasih, membimbingnya untuk memahami bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan yang dia baca. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang kuasa Injil yang menyentuh hati manusia secara personal. Dalam momen itu, di tempat sepi, Tuhan menjumpai pria Ethiopia ini, menunjukkan bahwa penyelamatan adalah pengalaman yang intim dan pribadi. Terakhir, sukacita yang dirasakan sida-sida setelah dibaptis mengingatkan kita tentang transformasi yang datang ketika seseorang menerima Yesus dalam hidupnya. Pertemuan dengan Yesus selalu membawa sukacita yang meluap.